warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Mulyana Marta. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuhan paku. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian dari Pteridophyta, lalu ada ciri-ciri dari Pteridophyta, lanjut struktur tubuh dari Pteridophyta, habitat reproduksi, klasifikasi, dan yang terakhir yaitu peran dari Pteridophyta. Masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian dari Pteridophyta. Pteridophyta ini sering disebut oleh masyarakat umum yaitu dengan tumbuhan paku. Kenapa disebut dengan tumbuhan paku ini masih dimasukkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah, yaitu karena bagian dari tubuhnya itu belum memiliki pembuluh pengangkut air dari akar ke daun itu belum jelas. Kalau tumbuhan tingkat tinggi tempat untuk mengangkutnya itu kan biasanya silet dan floyd, dan sedangkan tumbuhan paku ini belum jelas tempat pengangkutannya. Pteridophyta atau tumbuhan paku merupakan kelompok rantai yang hidupnya sudah berbentuk konus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun. Tetapi kenapa belum disatukan ke tumbuhan tingkat tinggi? Karena alasan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari tumbuhan paku. Ciri-ciri dari tumbuhan paku ini yang pertama yaitu berkembang biak dengan spora. Selanjutnya tumbuhan ini juga biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab. Adapun yang hidup di air. Cara hidup atau habitat dari tumbuhan paku ini yang pertama yaitu merupakan organisme autotrof. Organisme ini yang dimaksud dengan organisme autotrof itu adalah organisme yang dapat memasak makanannya sendiri dan menghasilkan makanannya sendiri. Hidup di tempat yang higrofit atau tanah, bisa juga hidup di higrofit atau di air, dan bisa juga hidup secara epifit atau menumpang hidup ke tumbuhan lain. Contoh dari paku yang hidup di tanah yaitu ada suplir, atau nama spesiesnya yaitu Andiantum sineatum, dan contoh dari paku yang hidup di tumbuhan air ada paku kayu aku dada, atau nama spesiesnya yaitu Azolla pinnata. Dan contoh dari tumbuhan paku yang hidup secara epifit atau menumpang kepada tumbuhan lain yaitu ada Asplenium nidus atau paku sarang burung. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan paku. Yang pertama yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun. Selanjutnya susunan dari daunnya itu ada yang tunggal, ada yang menjemu, ada yang ganda rangkap dua, dan ada juga yang menyirip. Habis itu tumbuhan paku ini tidak menghasilkan bunga, melainkan menghasilkan spora. Selanjutnya tumbuhan paku bereproduksi dengan spora tadi, tidak menggunakan bunga.
ini di batangnya itu menyerupai dengan akar. Selanjutnya daunnya berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Spora yang dihasilkan yaitu berada di sporamium dan terkumpul dalam bentuk atau dalam kotak yang disebut sorus, dan kumpulan dari sorus tersebut disebut dengan sories. Habis itu saya akan menjelaskan reproduksi dari tumbuhan paku ini atau tumbuhan Pteridophyta. Reproduksinya itu terjadi bisa dengan aseksual, yaitu terjadi dengan pembentukan spora dan dengan rizom. Dan reproduksi secara seksual itu melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagela dan menghasilkan zigot. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari tumbuhan Pteridophyta. Klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, ada atau tidaknya daun serta bentuk dan susunan daunnya. Selanjutnya yaitu susunan sporamium, dan yang terakhir bentuk susunan anatomi tumbuhannya. Habis itu Pteridophyta ini atau tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4 subdivisi, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Selanjutnya yaitu ada materi yang terakhir, yaitu peranan dari tumbuhan Pteridophyta. Yang pertama yang akan menjelaskan peranan yang menguntungkan dari tumbuhan paku ini, yaitu sebagai tanaman hias. Adapun contoh dari spesiesnya yaitu Platycerium sp. Selanjutnya digunakan sebagai bahan obat. Contohnya yaitu Selaginella plana. Selanjutnya yaitu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti diolah menjadi gulai paku atau lain sebagainya. Adapun spesiesnya yaitu Marsilea serenata dan Pteridium aquilinum. Habis itu tumpang paku ini juga dapat digunakan untuk kuku hijau. Adapun contoh dari spesiesnya yaitu Anabaena azulae. Selanjutnya yaitu pembuatan petasan, tiang bangunan, dan bahan penggosok. Adapun peranan yang merugikan dari tumbuhan paku ini juga ada. Yang pertama yaitu bersifat racun. Bersifat racun ini terdapat pada paku garuda atau nama spesiesnya yaitu Pteridium aquilmium. Dan yang mengandung racun apabila dikonsumsi oleh manusia yaitu paku berbulu dengan nama spesies. Pteridophyta ini juga bereproduksi dengan mengalami pergiliran keturunan atau disebut dengan metagenesis antara generasi gametofit dengan generasi sporofit. Kalau pada generasi gametofit N-nya itu berjumlah